Bab 511, Bab 190, Liang Seng duduk tegak di pancingan, harta karun rahasia Cunyang Zi menyatukan kota abadi permintaan tiket bulanan di akhir bulan. Di atas kota abadi panjang umur di luar angkasa, wajah Kai Yuan Child tampak muram saat ini. Dia tidak menyangka bahwa Suwu akan membawa kabar baik saat menemukan pengkhianat gereja semua makhluk. Jika bukan karena fakta bahwa kota abadi panjang umur tidak mengizinkan kultivator tingkat tinggi untuk masuk saat ini, dia mungkin sudah turun langsung ke kota dan membunuh para pengkhianat gereja semua makhluk. Selain itu, dia tidak bisa membiarkan para pengkhianat mati begitu saja, kematian akan menjadi hukuman yang paling ringan bagi mereka. Kai Yuan Child bermaksud membuat para pengkhianat gereja semua makhluk menginginkan kematian. Dia telah kehilangan seorang saudara junior yang telah bersamanya selama 10.000 tahun, bagaimana dia bisa melepaskan kebencian ini dengan begitu mudah. Namun, rencana dinasti abadi kemenangan timur sangat jelas saat ini. Jika mereka hanya menangani masalah kota abadi umur panjang dengan gegabah, itu akan memengaruhi keberuntungan dinasti. Letusan spiritide sebelumnya di pembuluh darah spiritual adalah untuk mempersiapkan kompetisi dinasti abadi yang akan datang. Jadi mereka tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk menyebabkan letusan itu. Ada banyak kekuatan besar di eselon atas kota abadi, dan konflik antara mereka dan kota abadi lainnya tidak dapat diselesaikan secara langsung oleh mereka. Hanya perang yang mengakhiri dunia yang akan memutuskan warisan kota abadi yang akan memaksa mereka untuk mengambil tindakan terlepas dari konsekuensinya. Lebih jauh, Tanah Suci tidak akan membiarkan perang brutal seperti itu antara kota-kota abadi. Operasi langit dan bumi harus mengutamakan stabilitas. Namun, di mana ada orang, di sana ada konflik, apalagi di antara para kultivator dengan rentang hidup yang panjang. Bagaimana mungkin tidak ada gesekan antara kota-kota abadi setelah akumulasi waktu yang begitu lama? Namun, di bawah moderasi kekuatan besar Tanah Suci, ada satu kesempatan setiap 10.000 tahun untuk menyelesaikan perselisihan antara kota-kota abadi. Itulah kompetisi dinasti abadi. Persaingan di antara generasi muda tidak akan mengakibatkan kehancuran kota-kota abadi seperti tindakan kekuatan-kekuatan besar dan juga dapat menyelesaikan sebab dan akibat yang terkumpul selama 10.000 tahun melalui kemenangan dan kekalahan. Dengan demikian, 1 hingga 2.000 tahun sebelum setiap kompetisi dinasti abadi, setiap kota abadi akan melakukan upaya maksimal untuk memastikan kekuatan para peserta kompetisi mereka. Misalnya, letusan spiritide di urat-urat spiritual sebelumnya adalah untuk meningkatkan kekuatan generasi muda di kota abadi. Oleh karena itu, Ling Xiaozi menyampaikan masalah longevity Immortal City kepada kota abadi, yang membuat mereka memilih solusi damai saat ini. Mereka harus memastikan stabilitas kekayaan dinasti. Jika situasi di longevity Immortal City terjadi setelah kompetisi besar, mereka akan segera memotong Gordian Knot alih-alih menundanya. City Master Zenyuan agak akrab dengan masalah-masalah rahasia ini, tetapi hanya memiliki pemahaman kasar. Hal ini memungkinkan Liang Seng untuk membuat penilaian umum dan melaksanakan rencananya saat ini. Rencana Liang Seng sederhana. Dia membangun rencana kota abadi, membuat penyesuaian halus untuk mencapai tujuannya. Seperti yang diharapkan, bahkan setelah mengetahui keberadaan sisa-sisa sekte makhluk hidup AU, Kai Yuan tidak dapat memaksa dirinya untuk mengambil tindakan kekerasan. Kekayaan dinasti abadi adalah yang paling penting. Pada saat ini, demi kompetisi dinasti abadi, nadi bumi dinasti abadi kemenangan timur tidak akan memiliki masalah. Setelah beberapa saat, Kai Yuan Child perlahan-lahan menjadi tenang. Sebagai Naschen Soul Master, mereka berdua memiliki perasaan yang mendalam satu sama lain. Dalam hatinya, dia tidak bisa tidak mengagumi kemampuan bertahan hidup gereja semua makhluk. Bahkan setelah Feng Yuan memasuki kota abadi umur panjang, dan adik laki-lakinya telah jatuh, beberapa kultivator Naschen Soul masih berhasil bertahan hidup. Menurut komunikasi Suwu, Sekte Green Mountain adalah kekuatan sisa di bawah adik laki-lakinya Zenyuan. Pada saat ini, mereka tidak memiliki keuntungan melawan gereja AO Beings yang sedang berhibernasi, itulah sebabnya Sekte Green Mountain sangat berhati-hati. Kai Yuan Child memahami hal ini. Bagaimanapun, kultivator alam inti emas hanyalah semut di depan Naschen Soul Master. Adik muda Zenyuan masih memiliki beberapa niat. Jika tidak, Sekte Green Mountain yang telah bertahan di bawah kendalinya hingga hari ini, bagaimana mereka bisa menghadapi Suwu dan mengatakan yang sebenarnya?
Pasti ada beberapa persiapan yang ditinggalkan oleh adik muda Zenyuan yang memungkinkan mereka menemukan perbedaan dalam diri Suhu. Terlebih lagi, batu gunung di pintu masuk samping pembuluh darah spiritual juga telah diwariskan, memberikan konfirmasi lebih lanjut terhadap gagasan ini, yang hampir pasti. Oleh karena itu, dia tidak boleh mengecewakan usaha keras saudara muda Zenyuan. Sekarang, dia harus membuat Suhu bangkit dengan cepat, sehingga Suhu nantinya dapat memiliki kekuatan untuk menghadapi sisa-sisa gereja semua makhluk. Namun, dia tidak boleh tidak sabar saat ini, atau rencana dinasti abadi akan terganggu, dan bahkan kekuatan besar seperti gurunya akan terlibat. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dihadapi kota abadi adalah kegelapan terakhir sebelum fajar. Selama dia tidak cemas, kemajuan akan bertahap, dan fajar akhirnya akan datang. Jadi, setelah tenang, dia mulai mempertimbangkan bagaimana memberikan dukungan logistik untuk Suhu sehingga dia dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya dan melenyapkan sisa-sisa gereja semua makhluk. Bagaimanapun, itu hanya beberapa raja sejati di alam jiwa baru lahir. Kaiyuan Child bahkan tidak menganggap mereka serius. Namun, dia masih membutuhkan waktu untuk memberikan respons yang sempurna. Sepertinya saya harus merepotkan guru sekali lagi. Dengan pemikiran ini, Kaiyuan Child tidak ragu-ragu dan segera berkomunikasi dengan Ling Xiaozi. Adapun kekuatan lain di kota abadi, dia bahkan tidak peduli dengan mereka. Seperti yang telah dinyatakan dengan jelas oleh Suhu, leluhur, Sekte Gunung Hijau adalah master jiwa baru lahir yang tidak dapat berurusan dengan gereja semua makhluk tetapi dapat menangani kekuatan lain. Mungkin karena mereka waspada terhadap gereja semua makhluk, Sekte Gunung Hijau tidak berani menampakkan diri, karena takut ketahuan oleh musuh dan kehilangan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Waktu untuk membalas dendam saudara muda tidak akan terlalu lama. Mata anak Kaiyuan tampak tegas saat ini. Ibu kota Lingge dari dinasti abadi Kemenangan Timur. Setelah menerima komunikasi anak Kaiyuan, Ling Xiaozi tidak dapat menahan tawa keras, merasa sangat gembira. Dia sebelumnya telah menyetujui rencana dinasti abadi untuk situasi keseluruhan, karena garis keturunan Ling Xiaozi sangat terkait dengan dinasti abadi Kemenangan Timur. Itulah sebabnya dia menyetujui usulan dinasti abadi untuk membiarkan generasi muda dari berbagai garis keturunan bersaing secara adil. Namun jauh di lubuk hatinya, dia masih sedikit marah, dan dia tidak dapat mengungkapkannya secara lahiriah. Meskipun kota abadi panjang umur awalnya milik Tuan Kota Zenyuan dan merupakan bagian dari warisan garis keturunan Ling Xiaozi, di permukaan, kota itu masih milik dinasti abadi. Dia tidak mungkin mengklaim bahwa kota abadi panjang umur adalah milik pribadi garis keturunan Ling Qiao-nya, karena melakukan ini sama saja dengan melawan dinasti abadi untuk kepemilikan. Bagaimana dia bisa setidak bijaksana itu? Namun, di luar dugaan semua orang bahwa Suhu akan mengambil alih kekuatan yang tersisa di bawah Zenyuan dan dengan cepat menjadi yang terdepan dalam persaingan untuk keberuntungan kota abadi. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Jika bukan karena variabel gereja semua makhluk yang berkhianat di dalam kota, Suhu hampir dapat dinyatakan sebagai penguasa panjang umur yang baru saat ini. Tetapi hasil ini benar-benar di luar dugaan Ling Xiaozi, dan tidak bisa lebih baik lagi. Bagaimanapun, garis keturunannya hampir tidak memiliki keberuntungan atau berkah sejak Kaiyuan Child entah bagaimana selamat dari malapetaka takdir. Ini sesuai dengan aturan langit dan bumi, karena tidak akan pernah ada orang yang selalu beruntung, bahkan dinasti abadi Kemenangan Timur akan bangkit dan jatuh, dan tidak ada yang bisa lolos dari hukum ini. Dengan situasi saat ini di kota abadi panjang umur, Ling Xiaozi hanya punya satu pikiran di dalam hatinya, dan itu adalah bahwa muridnya Zhen Yuan telah banyak menderita di balik layar. Alasan Ling Xiaozi berpikir seperti ini adalah karena, seperti anak Kaiyuan, dia percaya bahwa Zhen Yuan pasti telah meninggalkan sesuatu sebelum kematiannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin Suhu memiliki keberuntungan seperti itu? Tentu saja, Suhu sendiri juga pasti memiliki keberuntungan yang dalam. Kalau tidak, mengapa Suhu menjadi satu-satunya di antara 6 orang yang dikirim oleh garis keturunan Ling Xiaozi untuk mengambil kesempatan besar ini? Pada saat ini, melihat Ling Xiaozi tertawa terbahak-bahak, Cunyangzi di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya apa yang telah terjadi. Ling Xiaozi hanya terus tertawa tanpa menjawab, dan langsung menyerahkan komunikasi anak Kaiyuan kepada Cunyangzi. Setelah membacanya, mata Cunyangzi menjadi cerah. Tampaknya keputusannya sebelumnya untuk memberikan jatahnya kepada Ling Xiaozi tidaklah salah.
Su jauh di depan para pesaing lainnya saat ini. Situasi dalam persaingan untuk mendapatkan keberuntungan kota abadi umur panjang sebenarnya sudah jelas sekarang, hanya butuh sedikit waktu lagi untuk berakhir. Teman Taois Ling Xiaozi, izinkan saya mengucapkan selamat terlebih dahulu. Komunikasi Keiyuan Child mencari bantuan hanya untuk menghindari perubahan apapun di kemudian hari. Dia ingin membantu Su mendapatkan keberuntungan kota Wanshu sesegera mungkin. Kebetulan, saya memang memiliki sesuatu yang cocok di sini yang dapat membantu Su dan menyelesaikan masalah gereja semua makhluk. Mendengar ini, mata Ling Xiaozi juga berbinar. Dia tentu tahu apa yang sedang dibicarakan Cunyangzi, karena dia sangat mengenal garis keturunan Cunyangzi setelah puluhan ribu tahun berteman. Namun, karena pihak lain bersedia membayar harga seperti itu, pasti ada beberapa syarat, jadi dia bertanya tanpa bertele-tele. Lagi pula, waktu tidak menunggu siapapun. Hanya apa yang telah dimakan yang benar-benar milik dirinya sendiri. Jika tidak, semuanya hanyalah ilusi. Teman Taois Cunyangzi, mari kita ungkapkan semua kartu kita di atas meja. Apa yang kau ingin aku lakukan untuk membantu kita? Teman Taois Ling Xiaozi, jangan khawatir. Aku sebenarnya tidak punya permintaan lain, hanya berharap bahwa setelah Su berhasil memanfaatkan kesempatan kota panjang umur, dia dapat membantu muridku Feng Yuan untuk terus menyegel cabang-cabang pembuluh darah spiritual di waktu mendatang. Setelah mendengar ini, Ling Xiaozi berpikir sejenak dan langsung mengangguk, menyetujui syarat itu. Melihat ini, Cunyangzi tidak ragu-ragu, dan langsung mengeluarkan kotak giok transparan dari cincin penyimpanannya, menyegel kinya sepenuhnya. Ini adalah teknik rahasia untuk membuka kotak giok. Ling Xiaozi mengambil kotak giok dan teknik rahasia, dan segera mengirim pesan kepada anak Keiyuan untuk kembali, mengambil barang-barang ini dan mengirimkannya kepada Su di kota panjang umur. Meskipun anak Keiyuan tidak dapat memasuki kota panjang umur abadi karena tingkat kultivasinya yang tinggi, mudah baginya untuk mengirim kotak giok. Dengan harta rahasia garis keturunan Cunyangzi, berurusan dengan jiwa baru lahir yang mengkhianati anggota gereja semua makhluk seharusnya tidak menjadi masalah bagi Su. Kota abadi, Sekte Gunung Hijau. Su segera menerima komunikasi dari anak Keiyuan dan sangat gembira. Pada saat itu, anak Keiyuan telah meninggalkan kota panjang umur abadi dan kembali ke lagu roh dinasti abadi. Meskipun isi komunikasi tidak secara eksplisit menyatakan, artinya cukup jelas penemuan Su tentang jejak gereja semua makhluk akan dianggap sebagai jasa pertama. Semua hadiah akan diberikan secara penuh setelah Su berhasil menguasai kota abadi umur panjang. Misi Su saat ini hanya satu hal, untuk mengkonsolidasikan Sekte Gunung Hijau. Pada tahap ini, Sekte Gunung Hijau juga dianggap loyal di mata garis keturunan Ling Xiaozi, dan mereka tentu tidak akan meninggalkannya. Liang Sheng mengamati semua perkembangan ini, yang kurang lebih sejalan dengan rencananya. Kecuali jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, rencana Su selanjutnya tentu saja adalah melenyapkan kekuatan lain dan mempercepat penyatuan dan integrasi kota abadi umur panjang. Target berikutnya adalah gereja semua makhluk. Liang Sheng awalnya tidak peduli dengan gereja semua makhluk, dia juga tidak ingin berkonflik dengan mereka. Yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah tidak saling mengganggu. Namun, gereja semua makhluk telah menjadi gila, berharap bahwa apa yang disebut kesetaraan untuk semua makhluk akan menang dan menerima situasi sebelumnya sebagaimana mestinya. Mereka berpikir bahwa memiliki banyak kekuatan yang ada pada saat yang sama akan memungkinkan 100 bunga mekar dan mencegah satu kekuatan mendominasi dialog. Namun, dia tidak menyangka bahwa keinginan orang-orang tidak terbatas, dan tidak semua orang sehebat gereja semua makhluk. Semua kekuatan pada akhirnya akan saling bertarung dan menentukan yang terkuat. Sekarang, situasi di kota abadi sudah jelas, pasti hanya akan ada satu pemenang pada akhirnya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Sekte Gunung Hijau jauh lebih unggul dalam kekuatan. Liang Sheng menggelengkan kepalanya ketika dia melihat rencana gereja semua makhluk yang akan datang. Bagaimana orang-orang dari gereja semua makhluk ini bisa berhasil hanya dengan pikiran yang berdarah panas dan tanpa pemikiran atau prinsip tertentu. Bahkan jika mereka bisa berhasil untuk sementara, itu hanya sementara. Situasi saat ini adalah bukti terbaik. Jika gereja semua makhluk tidak memperbaiki kekurangan ini, hanya bisa dikatakan bahwa mereka hanya memiliki antusiasme dan tidak memiliki substansi. Dalam kehidupan sebelumnya, Liang Sheng telah melihat pelajaran sejarah dalam situasi ini, tetapi situasi di kota abadi umur panjang bahkan lebih rumit.
Bagaimanapun, ini adalah dunia kultivasi di mana kekuatan pribadi dapat menghancurkan segalanya. Kecuali jika tokoh-tokoh utama di seluruh dunia kultivasi mengesampingkan keluhan mereka dan mulai bersatu, menjadi sepenuhnya tidak mementingkan diri sendiri, dan berjuang untuk kesejahteraan semua makhluk hidup, tidak mungkin untuk memiliki dunia yang setara di mana setiap orang seperti naga. Namun, keputusan gereja semua makhluk yang paling keliru adalah memprovokasi Liang Seng. Bagaimanapun, yang melibatkan sebab akibat. Keluarga Zhou, Liang Seng harus berhati-hati agar tidak ketahuan oleh dinasti abadi kemenangan timur karena sebab akibat ini. Selama gereja semua makhluk tidak memprovokasinya, Liang Seng tidak akan peduli dengan hidup atau mati mereka, yang tidak ada hubungannya dengan dia. Liang Seng memiliki prinsip, yaitu menghormati nasib orang lain dan tidak membantu ikatan emosional orang lain. Setiap orang memiliki sebab akibat mereka sendiri, dan dia tidak akan secara paksa mencoba mengubah nasib orang lain. Jika seseorang ingin mencari kematian, biarkan saja mereka mati. Liang Seng sekali lagi menghitung situasi saat ini dan memastikan bahwa semuanya sesuai dengan harapannya. Dia kemudian duduk di panggung memancing dan memperhatikan perkembangan situasi. Di sisi lain, Su Wu sudah mulai mengasah pisaunya. Dengan adanya tetua master jiwa baru lahir dari Sekte Gunung Hijau di sana, dia ingin menyelesaikan kekuatan pesaing lainnya sesegera mungkin. Dia harus mengkonsolidasikan semua kekuatannya sekarang, karena dia tahu bahwa musuhnya yang sebenarnya bukanlah para pesaing itu, tetapi para pemberontak tersembunyi dari gereja semua makhluk. Dia juga mengerti bahwa selama dia dapat mengalahkan gereja semua makhluk, kota abadi panjang umur akan sepenuhnya berada di bawah kendalinya, dan dia akan menjadi penguasa kota abadi panjang umur yang baru. Akibatnya, situasi di kota abadi semakin memanas, dan Sekte Gunung Hijau yang rendah hati benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Situasi ini hampir mengejutkan semua orang. Sebelumnya, mereka tahu bahwa Sekte Gunung Hijau tidak sederhana, jadi mereka sengaja membiarkannya dan tidak berani memprovokasi, lebih memilih untuk menyelesaikan kekuatan yang lebih lemah terlebih dahulu. Namun, Sekte Gunung Hijau juga melakukan persis seperti yang mereka harapkan saat itu dengan tidak terlibat dan tidak mengambil tindakan apapun, yang secara bertahap meredakan kekhawatiran pasukan lain. Namun pada saat ini, Sekte Gunung Hijau tiba-tiba menghunus pedangnya, mengejutkan semua orang. Bersama dengan kekuatan Sekte Gunung Hijau yang jauh melampaui imajinasi, situasi pertempuran merupakan kekalahan telak di awal. Su Wu tidak lagi memiliki niat untuk bersembunyi seperti sebelumnya. Menurut leluhur, Master Jiwa baru lahir Sekte Gunung Hijau, Su Wu adalah Master Takdir, pemenang yang ditakdirkan. Sekte Gunung Hijau sebelumnya berhibernasi, hanya karena khawatir dengan sisa-sisa gereja semua makhluk. Namun sekarang, dengan Kei Yuan Child sebagai pendukungnya, Su Wu akan segera mendapatkan kepercayaan diri untuk akhirnya menyatukan kota abadi. Ada kekacauan di kota abadi, tetapi ada satu tempat yang masih tetap tenang, tempat itu adalah keluarga Zhou, setenang Gunung Tai. Pada saat ini, Master keluarga Zhou, yang sedikit lega, sedang duduk di depan Jin Kuan-Siu. Pandangannya ke arah Jin Kuan-Siu adalah pandangan penuh kekaguman. Sebelumnya, dia merasa skeptis ketika mereka benar-benar memutuskan kontak dengan Sekte Gunung Hijau, dan ada beberapa keluhan di hatinya. Bagaimanapun, ini juga merupakan kekuatan yang cukup besar di kota itu. Selain itu, dia tidak memiliki firasat buruk di hatinya. Namun sekarang, melihat kampanye agresif Sekte Gunung Hijau, dia tidak bisa menahan keringat dingin, merasa sangat beruntung. Ternyata mereka masih harus mendengarkan tetua Jin. Jika keluarga mereka terjebak dalam kekacauan kota abadi karena Sekte Gunung Hijau, itu bukanlah yang diinginkan keluarga Zhou, mereka hanya menginginkan kelangsungan hidup yang sederhana. Dalam situasi ini, anak Kei Yuan akhirnya membawa senjata rahasia yang dikirim oleh Cunyangzi keluar angkasa kota abadi panjang umur. Sementara itu, di dalam Sekte Gunung Hijau, Su Wu duduk di kamarnya berkultivasi, dengan lapisan perlindungan. Di luar, menciptakan rasa aman. Bahkan, leluhur, jiwa baru lahir menjaganya secara rahasia saat ini. Namun, pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka. Pada saat ini, semuanya sudah berada di bawah kendali indera ilahi Liang Seng. Melihat kotak giok dan teknik rahasia di tangan Su Wu, dia pergi dengan tenang dan membiarkan kesadaran boneka mengendalikan segalanya. Semuanya berjalan sesuai rencananya, dan tidak ada kecelakaan. Waktu bagi Su Wu untuk menyatukan kota abadi akhirnya tiba.
Kota Abadi Umur Panjang, Sekte Gunung Hijau. Pada saat ini, prestise Suwu dalam Sekte Gunung Hijau telah mencapai puncaknya. Hanya dalam waktu 2 bulan di bawah kepemimpinannya, Sekte Gunung Hijau telah bangkit seperti bambu, dan hampir memusnahkan kekuatan lain di dalam Kota Abadi tanpa perlawanan. Bahkan di dalam Sekte Gunung Hijau, tidak ada yang tahu bahwa masih ada leluhur jiwa baru lahir di balik layar. Apalagi asal-usul sebenarnya dari Sekte Gunung Hijau dan hubungannya dengan keluarga Zhou, kebenaran telah disembunyikan dalam sejarah. Pada saat ini, para pengikut Sekte Gunung Hijau hanya tahu bahwa pemimpin sekte mereka Suwu bijaksana, dan mereka telah memenangkan setiap pertempuran. Prestise tidak diucapkan, itu dipupuk setelah kemenangan berturut-turut. Pada titik ini, bahkan jika Suwu meminta para pengikutnya untuk melewati neraka dan air pasang, mungkin tidak akan ada yang berdiri dan menentangnya. Pada saat ini, Suwu belum melancarkan serangan terakhir terhadap beberapa pasukan yang tersisa di Kota Abadi, dan dia punya alasan sendiri untuk melakukannya. Sebenarnya, alasannya cukup sederhana, dia takut para pemberontak gereja semua makhluk yang mengintai akan menjadi putus asa dan membalikkan keadaan. Dalam tindakannya yang hati-hati selama bertahun-tahun ini, dia merangkum semua informasi untuk menarik kesimpulan bahwa, setelah bertahun-tahun kebangkitan energi spiritual di Kota Abadi, ada begitu banyak kekuatan, dan masih perlu gereja semua makhluk untuk disalahkan. Mereka terlalu lancang untuk berpikir bahwa semua kekuatan ini berkembang bersama, terjerat dan saling terkait, dan semuanya terlibat. Namun, ini hanya membuang-buang waktu, dan malah meningkatkan konsumsi internal Kota Abadi Umur Panjang. Mereka terlalu naif untuk berpikir seperti itu. Berpikir bahwa setiap orang akan seperti mereka dan memiliki rasa tidak mementingkan diri sendiri dan semangat publik yang besar. Sungguh lelucon, mereka adalah idealis berdarah panas yang tidak memahami sifat manusia dan tidak memiliki pengalaman praktis dalam manajemen yang sebenarnya. Terlebih lagi, semakin rendah pangkat gereja semua makhluk, semakin banyak pula keputusan yang diambil berdasarkan hati mereka yang penuh gairah untuk melakukan apa yang mereka anggap terbaik. Dugaan ini tidak dibuat oleh Suwu, tetapi memiliki dasar yang kuat, dan seluruh konteks kejadian sebelum dan sesudah bencana di Kota Abadi Panjang Umur juga dapat mengonfirmasi pikirannya. Belum lagi era strategi Su Jintian, selama masa pelarangan Kota Abadi, gereja semua makhluk awalnya berjalan lambat dalam kemajuan dan kemundurannya. Namun, saat eselon atas gereja semua makhluk punah, dan kekuasaan diserahkan kepada jajaran bawah, tindakan gereja menjadi sepenuhnya melanggar hukum. Dengan kekuatan asli mereka, dikombinasikan dengan kebangkitan energi spiritual di Kota Abadi dan tidak adanya penguasa, akan sangat mudah bagi mereka untuk merombak Kota Abadi. Tentu saja, hasil perombakan adalah masalah lain, tetapi paling tidak, Kota Abadi tidak akan lepas dari kendali mereka, dan tidak akan semrawut seperti sekarang. Jadi, dalam pandangan Suwu, para pemberontak gereja semua makhluk tidak lebih dari badut yang kuat tetapi tidak memiliki ambisi. Itulah kesimpulan akhir Suwu, dan jika bukan, karena rasa takutnya membuat para pemberontak gereja semua makhluk putus asa, dia pasti sudah membasmi semua kekuatan lain di Kota Abadi sekarang. Namun, pada titik ini, Suwu akhirnya tidak khawatir, dan sekaranglah saatnya baginya untuk mengambil langkah besar. Anak Kaiyuan telah kembali ke Kota Abadi dari luar angkasa, dan tanpa menyentuh larangan itu, harta rahasia Cunyangzi telah dikirim melalui teknik rahasia, yang memberi Suwu keyakinan tak terbatas. Apakah gereja semua makhluk memiliki beberapa master jiwa baru lahir? Mereka hanyalah anjing dan ayam di depan Suwu. Sekarang karena dia tidak lagi memiliki kekhawatiran, Suwu tidak membuang waktu lagi dan segera meminta pertemuan dengan eselon atas Sekte Gunung Hijau. Setelah menerima perintah untuk berkumpul, semua orang memandang Suwu dengan sangat antusias, mengetahui bahwa inti dari pertemuan saat ini adalah untuk memutuskan pertempuran terakhir. Seperti yang diharapkan, Suwu tidak mengecewakan mereka, dan tanpa ambiguitas, dia langsung mengeluarkan perintah untuk menyerang. Di tengah suara para pengikut Sekte Gunung Hijau yang bersemangat dan patuh, berbagai faksi menyelesaikan semua pengaturan untuk pemusnahan terakhir Kota Abadi sesuai dengan rencana Suwu. Pertempuran besar akan segera dimulai. Malam itu, angin barat yang berdesir, saat Sekte Green Mountain menajamkan pisau mereka dengan niat membunuh, Liang Seng bersantai-santai di kursinya, memakan makanan ringan yang disiapkan oleh Huang Yifan, dan menyaksikan drama itu berlangsung dengan sangat senang. Pada saat ini, hampir seluruh Kota Abadi berada dalam kesadaran ilahi Liang Seng,
dan jika bukan karena keengganannya untuk mengendalikan kota abadi dan terlibat dalam sebab dan akibat, tidak akan ada begitu banyak masalah di kota itu. Dia seperti seseorang yang duduk di anjungan pemancingan, menyaksikan drama itu berlangsung dengan sangat puas, dan tindakan Suhu kali ini cepat dan tegas, tidak menyisakan waktu bagi pasukan lain untuk bereaksi. Murid-murid Sekte Gunung Hijau sudah kuat dan disiplin, dan dengan dukungan boneka, leluhur jiwa baru lahir, bagaimana mungkin ada kejutan dalam pertempuran ini? Rencana Suhu sebenarnya sangat sederhana. Kekuatan yang berbeda akan bertarung secara terpisah, tanpa saling memengaruhi, sementara, leluhur jiwa baru lahir, akan bertanggung jawab atas kebijakan pemenggalan kepala. Akibatnya, para pemimpin kekuatan lain di kota abadi tidak punya waktu untuk bereaksi dan disingkirkan secara diam-diam. Dengan cara ini, kekuatan lain dibiarkan tanpa pemimpin, dan setelah satu malam pertempuran sengit, Sekte Gunung Hijau menang di semua lini. Saat fajar menyingsing, para kultivator kota abadi keluar dengan gemetar, hanya untuk menemukan bahwa bendera Sekte Gunung Hijau telah digantung di keempat sudut kota. Setelah itu, apakah kota abadi akhirnya bersatu di bawah seorang pemimpin? Pada titik ini, kota abadi setelah kebangkitan energi spiritual telah melewati beberapa generasi kultivator dibandingkan dengan era Tuan Kota Zhen Yuan. Jadi, era kota abadi di bawah kekuasaan penguasa kota Zhen Yuan, yang bersatu dalam satu kota, hanya ada dalam legenda di antara mereka. Pada saat ini, ketika semakin banyak pembudidaya biasa keluar, beberapa orang di dalam hati mereka tidak dapat menahan perasaan tidak nyaman, karena mereka tidak tahu bagaimana Sekte Gunung Hijau akan memerintah kota abadi panjang umur setelah mereka menyatukannya. Namun, masih ada beberapa orang yang merasa menyesal di hati mereka. Jika mereka tahu hasil ini, mereka tidak akan takut mati lebih awal. Jika mereka bergabung dengan Sekte Gunung Hijau lebih awal, mereka akan mendapat bagian dari penghargaan dari naga. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Saat mereka menyaksikan berbagai kekuatan musnah, digantikan oleh murid-murid Sekte Gunung Hijau dan kultivator kota abadi, mata mereka dipenuhi dengan rasa iri, karena orang-orang ini dijamin menjadi bangsawan masa depan kota abadi umur panjang. Tentu saja, beberapa kultivator yang lebih tua di kota abadi tetap tenang dan tidak segera menarik kesimpulan akhir, karena semakin lama mereka hidup, semakin banyak rahasia yang mereka ketahui. Masih terlalu dini bagi Sekte Gunung Hijau untuk benar-benar menguasai kota abadi umur panjang karena gereja semua makhluk masih ada. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, dan gereja semua makhluk tidak pernah menunjukkan diri, para tetua ini sangat yakin bahwa gereja tersebut tidak binasa. Itu karena, setelah kebangkitan energi spiritual, dinasti abadi kemenangan timur anehnya tidak pernah mengirim siapapun untuk mengambil alih kota abadi umur panjang, dan situasi ini jelas tidak benar. Mereka telah mengalami beberapa kerusuhan di kota abadi, dan setiap kali gereja semua makhluk turun tangan untuk membereskan kekacauan tersebut. Selama dinasti abadi kemenangan timur tidak secara terbuka mengambil alih kota abadi, itu berarti gereja semua makhluk pasti masih ada. Selain itu, mereka bahkan menduga bahwa setelah gereja semua makhluk berhibernasi, mereka pasti telah melakukan sesuatu yang membuat dinasti abadi kemenangan timur ragu-ragu, menyebabkan kekacauan di kota abadi terus berlanjut hingga sekarang. Jadi, ketika para tetua ini melihat sekelompok keluarga kultivasi yang baru muncul segera menjilat Sekte Gunung Hijau setelah kekacauan itu, mereka tidak bisa tidak memandang rendah mereka dengan jijik. Mereka adalah pemula tanpa dasar apapun. Mungkin ketika gereja semua makhluk muncul, mereka akan tahu siapa penguasa sejati kota abadi. Sekte Gunung Hijau ini tidak akan bertahan lama. Orang-orang tua ini mencibir diam-diam di dalam hati mereka tetapi secara terbuka tidak melakukan apapun, diam-diam menunggu saat yang tepat. Begitu gereja semua makhluk muncul dan menekan Sekte Gunung Hijau, mereka akan memanfaatkan kesempatan untuk menelan keluarga-keluarga kultivasi yang tidak punya otak ini, menyatukan sumber daya mereka, dan membawa keluarga mereka sendiri selangkah lebih maju. Tunggu dan lihat saja, sementara mereka yang memiliki motif tersembunyi bertahan, Suhu telah merebut wilayah kota abadi, bertekad untuk menyatukannya dalam satu gerakan. Dengan melakukan hal itu, pasukannya yang tersebar meninggalkan lebih sedikit penjaga di sekitarnya, tetapi Suhu tidak peduli tentang hal ini dan tetap tenang dalam hatinya. Karena ini adalah rencananya, karena gereja semua makhluk selalu dikenal karena ketidaksabaran dan keberhasilan mereka yang cepat, dia akan memberi mereka kesempatan ini. Dia yakin bahwa mereka akan memilih operasi pemenggalan kepala,
dengan leluhur jiwa baru lahir yang tersembunyi di dekatnya bertindak sebagai garis pertahanan pertama. Kartu truf yang sebenarnya, tentu saja, adalah harta rahasia yang diberikan oleh anak Kaiyuan. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh kotak giok di lengan bajunya secara diam-diam. Dia menyimpan harta rahasia itu di tangan sehingga dapat digunakan pada saat pertama, dan waktu perlahan berlalu dalam rencana Suhu. Pada saat ini, Suhu mendengar peringatan leluhur jiwa baru lahir dan tidak bisa menahan senyum. Gereja semua makhluk akhirnya datang. Tetapi gereja semua makhluk meremehkannya. Tikus-tikus God ini tidak akan pernah berhasil naik ke panggung. Mereka masih berpikiran sempit, hanya mengirim raja sejati tahap jiwa baru lahir awal. Bukankah ini seperti mencari kematian? Saat berikutnya, cahaya pedang yang dingin dan ganas muncul di depan Suhu, yang hanya berada di alam inti emas orang sejati dan tidak dapat menghindarinya sama sekali. Namun, Suhu masih tenang dan kalem, dengan sedikit ejekan di sudut mulutnya. "Berhentilah menyakiti tuanku." Dengan teriakan keras, sesosok tubuh menghalangi di depan Suhu. Wajah pembunuh Nas Chen Sol berubah saat melihat ini. Sial, dia telah disergap. Dia segera mundur, tetapi boneka Nas Chen Sol yang dibuat oleh Liang Sheng tidak memberinya kesempatan. Dengan satu gerakan yang disengaja dan satu gerakan yang tidak disengaja, mereka mengejutkan Master Nas Chen Sol dari gereja semua makhluk. Dalam pertarungan berisiko tinggi antara para master, hidup dan mati dapat diputuskan dalam sekejap. Terlebih lagi, boneka Nas Chen Sol dibuat sendiri oleh Liang Sheng. Pada saat berikutnya, pembunuh gereja semua makhluk tewas. Melihat ini, Suhu segera berteriak, "Leluhur itu perkasa." Liang Sheng, yang bersembunyi di dekat situ sambil menonton pertunjukan, mengangguk ketika melihat ini. Suhu benar-benar pandai berhitung, memanfaatkan sebaik-baiknya leluhur jiwa baru lahir. Meskipun ini mungkin merusak reputasinya sendiri, itu semua ada dalam perhitungan Suhu. Bagaimanapun, hati orang tidak dapat diprediksi, dan mungkin keberadaan leluhur jiwa baru lahir akan membuat beberapa orang di Sekte Gunung Hijau tidak puas. Bukankah alasan mengapa pemimpin sekte itu tak terkalahkan di masa lalu hanya karena dia memiliki leluhur jiwa baru lahir yang mendukungnya? Bukankah benar bahwa siapapun bisa melakukan ini? Namun, ini adalah perhitungan Suhu. Gereja semua makhluk memiliki lebih dari satu raja sejati jiwa baru lahir. Ketika tiba saatnya bagi semua master jiwa baru lahir untuk bergabung, leluhur jiwa baru lahir akan terisolasi dan tidak berdaya. Dengan harta rahasia, dia akan menyelesaikan semuanya sekaligus. Siapa lagi yang lebih memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin Sekte Gunung Hijau? Inilah yang disebut kontras. Jika digunakan dengan baik, itu dapat membawa prestise seseorang ke puncaknya, dan tujuan dari rencana ini justru seperti itu. Di sisi lain, Liang Sheng juga menunggu. Penyatuan kota abadi oleh Suhu hanyalah langkah pertama dalam rencananya, dan apa yang ingin dia peroleh jauh lebih dari itu. Selama bertahun-tahun, Liang Sheng memiliki beberapa wawasan baru, tidak terpengaruh oleh sebab dan akibat tidak berarti mengikuti arus, tetapi dia sendiri dapat menciptakan riak dan menuai hasilnya tanpa ada yang tahu. Dia tidak bisa terburu-buru, karena tergesa-gesa tidak membawa kesuksesan. Memikirkan hal ini, mata Liang Sheng menjadi dalam. Di sisi lain, arus bawah yang tersembunyi dari gereja semua makhluk juga agak tidak percaya saat ini, karena mereka tidak menyangka bahwa Sekte Gunung Hijau masih memiliki raja sejati jiwa baru lahir. Tidak heran Sekte Gunung Hijau mampu menyapu semua kekuatan kota abadi dengan begitu lancar sebelumnya, tampaknya profil rendah mereka sebelumnya hanyalah penyamaran. Saat ini, mereka masih ragu-ragu. Bagaimanapun, mereka adalah percikan terakhir gereja semua makhluk dan harus bertindak hati-hati. Jika bukan karena ini, mengapa mereka bersembunyi dalam kegelapan? Namun, jika kekuatan penyatuan besar muncul kembali di kota abadi setelah kebangkitan energi spiritual, dilihat dari tindakan Sekte Gunung Hijau, mereka tidak diragukan lagi akan menjadi rumah tuan kota Zhen Yuan berikutnya. Jadi mereka tidak boleh membiarkan ini terjadi. Pada saat ini, arus bawah yang tersembunyi dari gereja semua makhluk tidak dapat menahan rasa penyesalan, mereka pada akhirnya telah gagal mengorbankan para senior mereka di gereja sebelumnya. Tepat saat itu, teriakan keras datang dari arah Sekte Gunung Hijau, hari ini kota abadi harus disatukan, dan mereka yang menyimpan niat jahat akan dipenggal. Segera setelah itu, leluhur jiwa baru lahir dari Sekte Gunung
Hijau muncul di udara, memegang di tangannya para pembunuh gereja semua makhluk yang sebelumnya tidak sadarkan diri. Namun, yang dilakukannya adalah mengekstraksi jiwa ilahi mereka. Dalam sekejap, teriakan melengking bergema di antara langit dan bumi, menyebabkan orang-orang berubah warna dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Orang-orang dari Sekte Gunung Hijau sangat kejam. Gereja semua makhluk saling melotot dengan marah, seolah-olah rekan terdekat mereka sedang dianiaya. Melihat ini, mereka akhirnya mengambil keputusan. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi kali ini dan harus bertarung dengan sekuat tenaga. Kalau tidak, jika Sekte Gunung Hijau yang begitu kejam mengendalikan kota abadi, upaya gereja semua makhluk selama bertahun-tahun akan sepenuhnya lenyap. Segera setelah itu, 4 sosok muncul di udara, dan setelah melihat ini, warna leluhur jiwa baru lahir dari Sekte Gunung Hijau berubah tanpa sadar. Para pembantu Sekte Gunung Hijau di bawah juga menatap dengan takjub. Bagaimana bisa ada begitu banyak raja sejati jiwa baru lahir? Apakah ini akhir dari Sekte Gunung Hijau mereka? Jika demikian, mengapa orang-orang ini tidak muncul untuk menyatukan kota abadi lebih awal? Di bawah tekanan para master jiwa baru lahir ini, leluhur jiwa baru lahir dari Sekte Gunung Hijau memiliki cukup waktu untuk meledakkan mana di tangannya. Raja sejati jiwa baru lahir yang sebelumnya telah dianiaya benar-benar hancur. Mencari kematian. Saat berikutnya, 4 sosok muncul di hadapannya dan mengelilinginya dengan kuat, tetapi dia tidak panik dan bahkan menunjukkan senyum di sudut mulutnya. Segera setelah itu, Su Wu tiba-tiba berteleportasi dan sosok mereka menghilang, hanya menyisakan 4 pelet hitam. Apa ini? Saat berikutnya, guntur surgawi bergemuruh, lampu listrik berkedip-kedip, dan itu seperti kiamat telah tiba. Keempat raja sejati jiwa baru lahir bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka hancur total. Pada saat ini, setiap orang yang melihat pemandangan yang mencengangkan dan mengerikan seperti itu hanya memiliki 4 kata yang tersisa di hati mereka, sangat menakutkan. Setelah itu, tidak ada pilihan lain bagi penguasa kota abadi selain Sekte Gunung Hijau, dan tindakan Sekte Gunung Hijau tidak berhenti. Mereka ingin memusnahkan gereja semua makhluk. Tanpa perlindungan raja sejati jiwa baru lahir, semudah mengiris melon atau memotong sayuran bagi Sekte Gunung Hijau untuk menghadapi benih api dari arus bawah gereja semua makhluk. Namun, saat ini, alis Liang Seng berkerut. Tepat saat gereja semua makhluk akan sepenuhnya dimusnahkan, dia merasakan kesadaran yang kuat menyapu masa lalu. Indra ilahi ini begitu kuat sehingga jauh lebih kuat daripada Ling Xiaozi, yang pernah dilihatnya dalam ingatan Tuan Kota Zhen Yuan. Jika bukan karena atribut penyembunyian panel data Liang Seng, dia pasti sudah terdeteksi oleh indra ilahi yang misterius ini. Hal ini membuat hati Liang Seng agak berat, sepertinya rencana sebelumnya perlu diubah sedikit. Itu karena ketika indra ilahi ini muncul, hukum sebab akibat miliknya berfluktuasi lagi. Saat berikutnya, ia seperti melihat permainan catur muncul di antara langit dan bumi, dan tak satu pun makhluk di kota abadi menyadari kemunculannya. 2 kata tanpa sadar muncul di hati Liang Seng. Tanah suci, tersembunyi di awan. Pada saat ini, 2 tetua dengan karakteristik abadi duduk melayang di udara, saling memandang. Sebuah papan catur ditempatkan di antara mereka dengan potongan-potongan hitam dan putih saling bersilangan dalam susunan misterius. Ketika gereja semua makhluk di kota abadi panjang umur hancur total, potongan hitam pada permainan catur menghilang. Kedua tetua tidak banyak bereaksi terhadap ini. Salah satu dari mereka hanya meletakkan potongan putih di tempat yang hitam menghilang. Satu lagi potongan hitam yang kau kendalikan telah menghilang. Ini adalah potongan kelima dalam 30.000 tahun terakhir yang terus-menerus dimusnahkan. Apa yang kau sebut rencana hidup atau mati tampaknya tidak berhasil. Jika demikian, bukankah lebih baik bagimu untuk mengakui kekalahan dan mendukung rencanaku? Tetua di seberangnya, setelah mendengar ini, tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, tidak cemas atau khawatir. Jumlah buah catur hitam di papan catur jauh lebih sedikit daripada buah catur putih. Dari percakapan sebelumnya, jelas bahwa dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi dia tetap tenang. Teman Taois, kamu bercanda. Permainan catur masih jauh dari selesai. Mengapa kamu begitu tergesa-gesa menyatakan kesimpulan? Apakah karena meskipun aku dalam situasi yang tidak menguntungkan, kamu masih tidak merasa yakin dengan kemenanganmu, sehingga kamu berharap aku akan menyerah dengan sukarela? Konyol, setelah bertahun-tahun, meskipun situasimu memburuk,
kau masih menolak untuk mengakui kekalahan. Selama bertahun-tahun ini, kapan kau pernah mengalahkanku, Tuan Keberuntungan Surgawi? Tuan Takdir Surgawi, aku menasihatimu demi kebaikanmu sendiri. Meskipun rencanaku mungkin tidak sempurna, telah ada kemajuan selama bertahun-tahun. Sampai sekarang, di papan catur, sebagian besar bidak yang tersisa ditempatkan olehku. Di sisi lain, kau telah menghabiskan seluruh energimu, menyusun strategi di setiap kesempatan, bahkan mempertaruhkan yayasanmu sendiri untuk mendukung tujuanmu, tetapi untuk apa? Aku khawatir kau akan menuju akhir yang menyedihkan. Para pendahulu telah membuktikan bahwa jalanmu tidak berhasil. Mengapa bersikeras pada jalan buntu? Jangan bicara tentang masa lalu yang jauh. Tepat setelah malapetaka era terakhir, jika bukan karena kau dengan keras kepala melindungi tujuanmu, kau mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bersaing denganku sekarang. Master Heavenly Luke tampak agak kecewa tetapi Master Heavenly Fate tetap tenang, Anda tidak perlu menasihati saya. Saya selalu percaya pada Dao yang saya lindungi. Ini adalah jalan utama. Jika kita mengikuti jalan Anda, paling-paling kita dapat menumbuhkan beberapa karakter kuat seperti diri kita sendiri, yang sia-sia di jalan keabadian. Anda tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Master Heavenly Luke mendesah dalam hatinya. Memang, dia tidak terlalu percaya diri, bahkan lebih tidak percaya diri dari Master Heavenly Fate. Sejak bencana kuno, tidak ada lagi yang abadi di dunia. Bakat luar biasa yang tak terhitung jumlahnya dan kemampuan mencapai surga yang dapat memetik bintang dan bulan serta menekan semua yang ada di bawahnya, masih belum dapat menemukan jalan menuju keabadian. Mereka menghabiskan rentang hidup mereka dan dengan enggan jatuh. Sejak bencana kuno, makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba semua metode yang dapat mereka pikirkan untuk menerobos penghalang terakhir dan menemukan jalan baru menuju keabadian. Sayangnya, waktu yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu hingga sekarang, dan tetap saja, tidak ada yang membuat kemajuan nyata. Dalam keadaan seperti itu, apa yang disebut kemampuan mencapai surga ini hanya dapat hidup dalam pengasingan di tanah suci, menunda kejatuhan yang tak terelakkan dengan waktu yang berbeda. First Fate Second Look, setelah menghilangkan jawaban yang tidak mungkin yang tak terhitung jumlahnya, ini ditetapkan sebagai solusi yang paling mungkin untuk membuka belenggu keabadian. Namun, hingga sekarang, solusi yang efektif belum ditemukan. Kedua pemain dalam permainan ini, Master Heavenly Fate dan Master Heavenly Luke adalah pemimpin tertinggi dari rencana percobaan untuk takdir dan keberuntungan, yang mencari jalan sejati menuju keabadian. Namun, percobaan rute takdir yang dipimpin oleh Master Heavenly Fate telah menghadapi kemunduran dalam puluhan ribu tahun terakhir. Jika dia tidak melakukan upaya putus asa beberapa puluh ribu tahun yang lalu untuk menyelamatkan bidak caturnya, percobaannya akan berakhir dengan kegagalan. Alasan Master Heavenly Fate melakukan ini adalah karena dia sangat yakin bahwa mematahkan belenggu takdir adalah satu-satunya jalan menuju keabadian. Menggunakan takdir semua orang seperti seekor naga, mengejar kebenaran surga dan bumi, mengubah skema besar alam semesta, menerobos belenggu surgawi, hanya dengan begitu kunci jalan menuju keabadian dapat dibuka. Ini adalah asal mula garis keturunan, Seeking Truth Lineage 1, yang disebutkan sebelumnya di Immortal Dynasty. Mereka mengejar kebebasan untuk semua orang seperti seekor naga, tetapi pada akhirnya mereka menemui hasil yang tragis dan ditolak oleh surga dan bumi. Namun, Seeking Truth Lineage 1, tidak memutuskan garis keturunan mereka. Sebaliknya, mereka terbagi menjadi beberapa cabang, mencari peluang untuk bangkit sekali lagi. Hal ini disebabkan oleh paksaan aturan surgawi dan bumi. Baik, silsilah pencari kebenaran satu maupun gereja semua makhluk, saat ini tidak tahu bahwa pengejaran mereka terhadap kebebasan semua orang seperti seekor naga, hanyalah subjek percobaan bagi Master Heavenly Fate untuk memutuskan jalur keabadian dengan rute takdir. Master Heavenly Fate memilih jalan takdir sementara Master Heavenly Luke secara alami memilih jalan keberuntungan. Tata letaknya berakar pada Immortal Dynasty, mengumpulkan buah keberuntungan, mematuhi Heavenly Dao, akhirnya menggabungkan keberuntungan dan kebajikan, berhasil menerobos ke Immortal Dao. Terlepas dari itu, kedua orang ini menggunakan Cultivation World sebagai ladang eksperimen mereka. Yang satu mengumpulkan keberuntungan, sementara yang lain menjerat takdir, untuk mengejar dao keabadian tertinggi, sehingga menyebabkan keterikatan sebab dan akibat. Dua jalan takdir dan keberuntungan akan saling bertentangan dalam kenyataan. Jika mereka tidak bisa saling mengalahkan,
bagaimana mereka bisa menerobos belenggu Heavenly Dao. Sederhananya, bukankah ini hanya memberi makan Gu? Tetapi melihat situasi saat ini, keberuntungan Immortal Dynasty telah menang lagi, yang secara implisit menunjukkan bahwa hilangnya bidak hitam dari permainan, yang mewakili Church of All Beings di Longevity Immortal City, sekali lagi telah memberikan angin ke jalan keberuntungan. Pada saat ini, mereka berdua diam-diam mengamati permainan baru itu, dengan Master Heavenly Luke tahu bahwa dia tidak dapat meyakinkan Master Heavenly Fate dan karenanya, menutup matanya untuk menunggu bentrokan takdir dan keberuntungan berikutnya. Pada saat ini, Master Heavenly Fate tidak merasa tenang secara internal. Kekalahan ini, pada kenyataannya, bukanlah hal yang tidak biasa. Situasi ini telah terjadi terlalu sering, jika jalan takdir begitu mudah untuk ditembus, mereka tidak akan menunggu selama ini dan belum membuahkan hasil akhir. Dia bingung ketika kesadaran ilahinya baru saja menyapu kota abadi umur panjang, dia merasakan energi yang aneh. Energi itu samar-samar terhubung ke surga dan bumi, tetapi sedikit berbeda dari area ini. Namun, ketika dia menyelidiki dengan saksama, dia tidak menemukan apapun. Dia merasa bahwa kejadian aneh ini seperti pelarian surga dan bumi dari sebelumnya, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam ingatannya. Sebuah variabel, mungkinkah ini variabel terobosan yang telah dia kejar selama bertahun-tahun? Pada saat ini, Master Heavenly Fate memaksa dirinya untuk tenang, meskipun ragu, itu bukan alasan baginya untuk mengambil tindakan secara langsung. Eksperimen dari dua jalur takdir masih berlangsung. Selama itu bukan krisis yang lengkap, dia tidak akan campur tangan, membiarkan kedua jalur itu berjalan secara alami. Namun, jalan takdir lebih sulit daripada jalan keberuntungan, dan berdasarkan hasil percobaan selama bertahun-tahun, dia memutuskan untuk menunggu sekarang. Tepat saat itu, kilasan inspirasi tiba-tiba muncul di benaknya, dan tanpa ragu, dia langsung bertanya, apakah kompetisi dinasti abadi akan dimulai lagi? Master Heavenly Luke di sisi lain tidak membuka matanya tetapi menjawab dengan lugas dengan suara yang mantap. Seharusnya dalam 1000 tahun, ketika keberuntungan dinasti abadi 10.000 tahun bertemu, persaingan antara berbagai dinasti abadi akan dimulai. Kamu dulu tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, apakah kamu pikir garis keturunan Seeking Truth-mu dapat memanfaatkan situasi ini lagi? Aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa mereka tidak memiliki kesempatan. Buah takdir bawaan saat ini pasti akan menjadi milik jalan keberuntunganku. Begitukah? Meskipun provokasi Heavenly Fate Child, dia tetap sedikit menggoda, siapa yang bisa yakin sebelum hasilnya. Bagaimana jika ada perubahan? Mari kita tunggu dan lihat. Saat mereka berdebat, papan catur menghilang, dan figur mereka menghilang. Hanya di kedalaman awan, sebuah galaksi tergantung terbalik. Napasnya misterius dan dalam, dan tidak seorang pun tahu di mana ia meluas. Namun yang mengejutkan, ujungnya meluas ke dunia kultivasi, dan koneksi di bawahnya sebenarnya adalah urat spiritual dinasti abadi, yang terbagi dan muncul dengan cahaya warna-warni. Kota abadi umur panjang. Pada saat ini, Su sedang membangun kembali City Lord Mansion. Setelah membasmi jalur gelap gereja semua makhluk, ia mulai membangun City Lord Mansion baru dengan semangat tinggi. Anak Kaiyuan juga telah mengirimkan ucapan selamatnya dari luar kota abadi dengan bantuan harta karun ilahi. Selama Suhu masih berkuasa, kota abadi panjang umur akan menghormatinya terlepas dari tingkat kultivasinya. Ini adalah hasil dari persaingan antara berbagai garis keturunan dinasti abadi. Terlepas dari apakah orang lain yakin atau tidak, inilah hasilnya. Dengan kata lain, jika Suhu tidak dapat memanfaatkan takdir kota abadi panjang umur untuk menerobos wilayah dan memajukan kultivasinya lebih jauh, kota itu akan tetap dikendalikan oleh garis keturunan Ling Xiaozi. Adapun Suhu, hanya setelah kejatuhannya, garis keturunan Ling Xiaozi akan memilih seseorang yang cocok untuk mewarisi kota abadi panjang umur, tetapi saat itu tidak ada hubungannya dengan Suhu. Begitu seseorang meninggal, lampu mereka padam. Siapa yang peduli dengan hal-hal yang ditinggalkan? Tetapi selama Suhu tidak meninggal, tidak peduli tingkat kultivasinya, dia akan tetap menjadi tuan kota abadi panjang umur, dan tidak ada yang bisa mengambilnya darinya. Setelah mengkonsolidasikan City Lord Mansion, Suhu segera meletakkan batu gunung, Feng Yuan tersegel, di City Lord Mansion yang baru, dan kemudian menyambungkan kembali urat-urat spiritual dinasti abadi. Ini bergantung pada harta karun ilahi yang dikirim oleh Kaiyuan Child, hanya memungkinkan Suhu untuk terhubung ke urat-urat spiritual dan mengaktifkan teknik biji sesawi. Kalau tidak,
Mustahil bagi orang sejati inti emas seperti Suwu untuk memasuki batu gunung. Bagaimanapun, dia hanyalah orang sejati inti emas biasa, bagaimana dia bisa menguasai penguasaan biji sesawi seperti itu? Setelah terhubung ke urat-urat spiritual dinasti abadi, Suwu melihat Feng Yuan yang tersegel, dengan keenam inderanya terhalang dan tidak dapat merasakan energi eksternal apapun. Setelah menyambungkan kembali urat-urat spiritual dinasti abadi, takdir dinasti abadi berfluktuasi, dan dinasti abadi kemenangan timur mengetahui hasil dari kota abadi umur panjang pada saat pertama. Ling Xiaozi hanya tertawa tanpa mengatakan apapun, dan Cunyangzi memiliki ekspresi yang sama. Bagi mereka, ini adalah kemenangan ganda. Garis keturunan Ling Xiaozi mengendalikan kota abadi, dan murid Cunyangzi, Feng Yuan, hanya mencari kesempatan untuk menghadapi kesengsaraan hidup. Cunyangzi berharap Feng Yuan akan muncul setelah kompetisi dinasti abadi, jika tidak, jika kesengsaraan hidup dan kompetisi terjadi bersamaan, akan lebih sulit untuk mengatasi kesengsaraan hidup. Selain itu, menurut laporan Suwu tentang kondisi Feng Yuan seharusnya masih berada dalam segel kesengsaraan hidup selama kompetisi dinasti abadi. Namun, ini adalah kabar baik. Tidak lama kemudian, Kai Yuan Child juga meninggalkan luar angkasa kota abadi, karena dinasti abadi kini telah secara tegas menyatakan bahwa kota itu memiliki pemilik, dan yang lain tidak dapat mengganggu pemulihan kota abadi umur panjang. Jadi, kota abadi umur panjang berikutnya memasuki masa damai dan, setelah urat nadi spiritual dinasti abadi terhubung, cabang-cabang kota perlahan-lahan diperbaiki. Bagaimanapun, Liang Seng terlalu kejam saat itu, hampir sepenuhnya menguras cabang-cabang urat nadi spiritual kota abadi umur panjang, dan akan butuh waktu lama untuk pulih. Faktanya, menurut rencana Liang Seng sebelumnya, setelah koneksi urat nadi spiritual dinasti abadi saat ini, ia akan memasuki ruang gunung batu sumi, bersembunyi jauh di dalam cabang-cabang urat spiritual, perlahan-lahan menyerap tulang belakang langit dan bumi. Namun, ketika Suwu berhasil, dengan mengandalkan hukum sebab akibat, ia seperti melihat permainan catur di luar langit. Meskipun itu cepat berlalu, itu tetap membuatnya tidak berani bertindak gegabah. Semuanya perlu diwaspadai, dan tidak ada yang terburu-buru dengan umurnya yang panjang. Adapun setiap gerakan Suwu, sekarang berada di bawah pengawasan penuh boneka itu, yang merupakan leluhur jiwa yang baru lahir dari Sekte Gunung Hijau. Meskipun Suwu agak waspada terhadapnya, seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan melepaskan kekhawatirannya. Ini memang pelindung yang ditinggalkan oleh mantan penguasa kota abadi Zhen Yuan, tetapi sekarang malah menjaganya. Justru karena jaminan inilah Suwu mulai berlatih dengan tenang. Sekarang dia adalah penguasa kota tertinggi dan kekayaan kota terkonsentrasi padanya. Jika bukan karena kerja keras kultivasi dan terobosan, kapankah waktunya? Dalam keadaan seperti itu, kota abadi panjang umur berkembang dengan mantap. Dengan penindasan, leluhur jiwa yang baru lahir, 100 tahun berlalu dalam sekejap. Selama periode ini, Suwu hanya meminum satu pil jiwa yang baru lahir dan berhasil menerobos alam jiwa yang baru lahir. Dengan terobosan ini, dia bahkan lebih merasa nyaman dengan leluhur jiwa yang baru lahir, bukan hanya karena dia sekarang memiliki kekuatannya sendiri untuk menekan kota abadi, dan tidak harus bergantung pada leluhur jiwa yang baru lahir untuk segalanya, tetapi juga karena, dalam 100 tahun ini, di bawah perlindungan leluhur jiwa yang baru lahir, semua orang di Istana Tuan Kota masih mengakui Suwu sebagai Tuan Kota. Istana Tuan Kota bersatu, membuat aturan mereka lebih solid. Setelah kepunahan gereja semua makhluk di kota abadi panjang umur, semuanya beroperasi secara ketat sesuai dengan aturan Istana Tuan Kota. Setelah Suwu berhasil menembus alam jiwa baru lahir, ia menghentikan kultivasi tertutupnya untuk sementara waktu dan berlatih di luar untuk membangun fondasi yang kokoh sebagai persiapan untuk menembus alam transformasi keilahian. Namun, Suwu tidak tahu berapa ribu tahun yang ia perlukan untuk memperoleh kesempatan menembus alam transformasi keilahian, dan, bahkan dengan kekayaan kota di pihaknya, ia tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa ia akan berhasil. Bagaimanapun, kesulitan kultivasi tidak dapat diburu-buru. Dalam 100 tahun ini, tidak hanya Suwu yang mengalami perubahan, tetapi Liang Seng juga mencapai kemajuan, karena teknik kultivasi rentang hidupnya akhirnya berhasil sekali lagi, dan rentang hidupnya melonjak. Nama, Liang Seng. Usia, 1837. Bakat, kebodohan tak berdosa, kelas atas. Teknik,
Teknik misterius primordial, lapisan keempat kitab suci keabadian yang meningkat. Lapisan ke-21, 20 teknik pemeliharaan kesehatan, lapisan ke-27, teknik 7 anak panah berkepala paku, kutukan, metode kontemplasi gagak emas matahari agung, kemampuan ilahi. Alam, pemurnian ki dan transformasi roh, tahap awal kemunculan jiwa. Rentang hidup, 98.489. Karena permainan catur ilusi yang terlihat sebelumnya, Liang Seng tidak membuat gerakan aneh apapun dalam 100 tahun ini, sepenuhnya bersembunyi. Tidak peduli apapun, dia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi dengan permainan catur ini, hanya adegan sesekali, yang membuatnya semakin bingung. Ini tidak dapat membantu tetapi membuatnya bertanya-tanya apakah dia juga ada dalam permainan catur. Untungnya, tidak ada kecelakaan yang terjadi selama 100 tahun ini, yang membuatnya menghela nafas lega, tetapi tindakannya menjadi lebih hati-hati dan waspada. Meskipun terobosan teknik kultivasi rentang hidup dan peningkatan rentang hidup biasanya merupakan kegembiraan besar, Liang Seng merasa agak tidak berdaya di dalam hatinya. Tampaknya setiap kali kultivasi atau rentang hidupnya mengalami terobosan, beberapa situasi yang tidak terkendali akan terjadi. Dan sebagian besar dari mereka berhubungan dengannya. Kali ini, situasi yang tidak terduga adalah salah satu yang paling tidak ingin dia lihat. Bahkan jika energi spiritual Longevity Immortal City dipulihkan, Jin Kuan-Siu dan yang lainnya dari Wilderness masih akan merasa sulit untuk berkultivasi dan menerobos. Dan kali ini, orang yang dalam kesulitan bukanlah orang lain tetapi kakak kedua, Shen Wukui. Saat itu, lebih dari 150 tahun telah berlalu sejak kematian kakak senior tertua mereka, Xiang Chen. Pada saat ini, rentang hidup Shen Wukui juga mendekati akhirnya. Meskipun dia sudah siap, bagaimanapun, di bawah umurnya yang panjang, sudah ditakdirkan bahwa banyak orang di sekitarnya akan menjadi orang yang lewat dalam hidupnya. Namun saat tiba saatnya mengucapkan selamat tinggal, hatinya masih dipenuhi emosi, karena dia bukanlah orang yang kejam. Kakak kedua, apa pilihanmu kali ini? Apakah kau akan bertahan hidup? Atau, seperti kakak senior tertua, kau akan menghadapi kematian dengan tenang? Rumah keluarga Zhou. Pada saat ini, Shen Wukui sedang berbaring di tempat tidurnya, tubuhnya layu dan rapuh, menyerupai batang kayu yang hampir mati. Jelas bahwa dia tidak akan lama berada di dunia ini. Bahkan jika seseorang adalah seorang Taois inti emas, begitu jalur kultivasinya terputus, mereka tidak dapat melarikan diri dari akhir kehidupan, kematian, dan siklus reinkarnasi yang tak terelakkan. Jin Kuan-Siu, yang merawat Shen Wukui, tidak berdaya ketika dia melihat muridnya yang masih tertidur lelap. Mulai sekarang, di garis keturunan Sekte Danding dan Puncak Awan Hijau, dia akan sendirian. Adik laki-lakinya telah meninggal karena dia ketika mereka berada di daerah terpencil. Murid tertua telah menemaninya hingga tahun-tahun terakhir hidupnya, tetapi sekarang giliran murid kedua yang selalu memberontak untuk menghadapi kematian. Namun, dia masih memiliki lebih dari 1000 tahun umur yang tersisa. Dia bertanya-tanya apakah dia akan terus hidup dalam kesendirian. Terjebak dalam keadaan linglung, Jin Kuan-Siu tanpa sadar tertidur. Ini tentu saja perbuatan Liang Seng, kalau tidak, bagaimana mungkin seorang Naschen Soul Master tidak sadarkan diri tanpa alasan. Melihat Shen Wukui yang hampir kehabisan napas masih tertidur, Liang Seng merasa lebih tak terlukiskan dari sebelumnya. Hanya kehidupan abadi yang dapat membawa kebebasan mutlak. Dia berdiri di samping tempat tidur tanpa bergerak. Segera, vitalitas yang kuat mulai melonjak dalam diri Shen Wukui, dan tak lama kemudian, Shen Wukui terbangun dari tidur lelapnya. Shen Wukui, yang telah terbangun, mengeluarkan suara terkejut. Perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sejak masa hidupnya akan segera berakhir. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi dengan vitalitas. Ini membuatnya merasakan ilusi bahwa masa hidupnya telah melonjak, tetapi pada kenyataannya, dia masih sadar bahwa hidupnya akan segera berakhir. Namun, pada saat berikutnya, dia melihat sesuatu yang tidak biasa di ruangan itu dan mendongak untuk melihat Liang Seng, yang telah kembali ke penampilan aslinya. Adik junior, seru Shen Wukui dengan terkejut. Itu seperti beberapa tahun yang lalu ketika dia masih berisik dan bersemangat. Shen Wukui tidak berubah sama sekali selama bertahun-tahun ini. Dalam sekejap, Liang Seng tampaknya telah melakukan perjalanan melintasi waktu, melihat kakak laki-lakinya yang kedua yang biasa mendatangkan malapetaka di Puncak Awan Hijau.
Dia sepertinya melihat kakak laki-lakinya yang kedua yang biasa melarikan diri dengan gila-gilaan ke hutan binatang buas di gunung belakang, dikejar oleh kakak senior tertua yang mengaum. Memikirkan hal ini, senyum tipis tanpa sadar muncul di wajah Liang Seng, dan dia menjadi asyik dengan kenangan indahnya. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan menatap Sen Wukue, dengan lembut berkata, "Kakak kedua, lama tidak bertemu." Sen Wukue menoleh dan melihat sekelilingnya, dengan ekspresi agak bingung di wajahnya. "Tunggu, jika kau adalah hantu adik laki-lakiku, di mana hantu kakak tertua kita?" Dia masih berpikir dia akan segera mati, jadi dia akan melihat jiwa teman-temannya yang telah meninggal dan mulai mencari sosok kakak tertuanya Xiang Chen. Liang Seng tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak berdaya. Terkadang dia tidak bisa mengerti bagaimana pikiran Sen Wukue bekerja. "Kakak kedua, aku tidak mati. Aku masih hidup." "Apa?" Mendengar kata-kata Liang Seng, Sen Wukue pertama kali terkejut dan kemudian gembira. Namun, setelah mengucapkan dua kata, dia tertawa terbahak-bahak. "Itu hebat." Tetapi ketika dia berhenti tertawa dan menatap Jin Kuan-Siu, yang masih tidur, dia segera menyadari bahwa Liang Seng pasti menyembunyikan sesuatu. Setelah memikirkannya, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Adik junior, jika kamu masih hidup selama ini, kemana saja kamu?" "Tidak, itu tidak benar." Tepat saat dia menanyakan pertanyaan ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Sen Wukue. Adik juniornya telah meninggal di daerah terpencil, jadi bagaimana mungkin dia bisa muncul di kota abadi? Mungkinkah? Sebuah ide yang luar biasa muncul di benaknya, dan pada saat berikutnya, dia tanpa sadar tersentak, menatap Liang Seng dengan ekspresi tercengang. Itu karena Liang Seng sekarang tampak seperti anggota sekte senior yang telah menyelamatkan mereka. Dia segera mengerti apa yang telah terjadi. Jadi begitulah, tidak ada anggota sekte senior yang bersembunyi secara rahasia. Hanya adik juniornya yang telah memalsukan kematiannya dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka karena krisis di daerah terpencil. Sekarang dia akhirnya mengerti keraguan yang dia miliki tentang mengapa anggota sekte senior ingin menyelamatkan keluarga Zhou. Jawabannya sekarang jelas baginya. Adik juniornya dan keluarga Zhou selalu memiliki beberapa hubungan. Siapa yang mengira bahwa yang disebut anggota sekte senior itu sebenarnya adalah adik laki-lakinya? Liang Seng tidak terburu-buru berbicara. Dia menunggu sampai Sen Wukue tenang sebelum dia berhenti membuang-buang waktu dan langsung ke intinya. "Kakak kedua, sebenarnya, aku punya pertanyaan untuk ditanyakan kepadamu. Apakah kamu ingin bertahan hidup dengan susah payah, atau kamu ingin mati dan larut dalam dao?" Kemudian, dia mengulangi apa yang telah dia katakan kepada Xiang Chen sebelumnya, dan juga memberitahu Sen Wukue tentang pilihan terakhir Xiang Chen. Ketika Sen Wukue pertama kali mendengar bahwa dia dapat terus hidup sebagai boneka, dia agak tergoda. Meskipun dia tidak bisa lagi berkultivasi, memiliki umur puluhan ribu tahun sudah menggoda. Melihat ini, Liang Seng tidak bisa menahan napas lega. Dia berasumsi bahwa Sen Wukue akan memilih untuk hidup dan menghargai dunia yang indah. Namun, Sen Wukue menatap Jin Kuan-Siu, yang masih tertidur di sebelahnya, berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya dengan senyum di wajahnya, tampak benar-benar santai. "Adik laki-laki, biarkan aku mengikuti angin saja. Bagaimanapun, siklus kehidupan, usia tua, penyakit, dan kematian adalah dao surgawi, dan mungkin ada dunia lain setelah kematian. Dulu aku berpikir aku bisa bertemu dengan kakak laki-lakiku dan kamu di dunia bawah, tetapi tampaknya aku terlalu banyak berpikir. Karena kamu masih hidup, kakak laki-laki kita pasti sendirian. Sebelumnya, aku sedikit khawatir untuk guru, tetapi karena kau masih hidup sekarang, kau pasti akan menemani guru. Bahkan jika kau tidak dapat mengungkapkan identitas aslimu, itu seharusnya sudah cukup. Dengan keberadaanmu di sini, akhirnya aku bisa menenangkan hatiku. Karena itu masalahnya, aku tidak bisa terlalu egois dan meninggalkan kakak senior tertua sendirian di dunia lain." Saat dia berbicara, Sen Wukue berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada bercanda ketika dia melihat Liang Seng ingin membujuknya lebih jauh. "Aku hanya tidak menyangka adik laki-lakiku memiliki keterampilan boneka yang luar biasa. Aku bertanya-tanya siapa pelayan terhormat dari anggota senior sekte kita, tetapi ternyata itu adalah teman Taois yang jatuh, Huang Yifan. Kemampuanmu benar-benar menakjubkan. Ini menunjukkan masih ada jalan panjang di depan dalam perjalanan kultivasimu. Biarkan aku menemani kakak senior tertua saja."
Sedangkan untuk guru, sudah menjadi tanggung jawabmu untuk menjaganya dengan saksama. Bahkan jika dia baru mengetahui kebenarannya saat akan meninggal, aku rasa dia akan tetap sangat bahagia. Bagaimanapun, guru sangat sedih ketika murid termuda meninggal saat itu. Sedangkan aku, kakak seniorku, aku minta maaf karena tidak bisa membalas kebaikanmu. Namun karena kakak senior tertua dengan rela menerima takdirnya, aku harus menemaninya. Aku tidak bisa mencoreng reputasi puncak awan hijau kita. Tidakkah kau setuju? Hahaha. Mendengar ini, Liang Seng tidak tahu harus berkata apa. Karena Sen Wukui berkata begitu, itu berarti dia sudah mengambil keputusan. Pada saat itu, mata Sen Wukui bersinar terang, adik junior kecil, karena kau memiliki kemampuan yang luar biasa dan seorang kultivator hebat, bisakah kau menunjukkan kepadaku kota abadi sebelum aku mati? Sejak datang ke kota abadi dari daerah terpencil, kami telah bersembunyi untuk memastikan keselamatan kami. Sekarang setelah kau di sini, tidakkah kau akan membiarkanku merasakan kota ini untuk terakhir kalinya sebelum aku mati? Kata Sen Wukui, wajahnya berseri-seri dengan bangga seolah-olah ingin memamerkan orang yang berbakat di antara orang-orangnya sendiri. Baiklah, Liang Seng tentu saja tidak ragu-ragu. Hanya dengan satu pikiran, dia menggunakan kekuatan magisnya yang tertinggi untuk melindungi Sen Wukui dan terbang ke langit. Tidak seorang pun di kota abadi dapat melihat mereka saat ini. Kali ini, Liang Seng tidak terbang terlalu cepat, memungkinkan Sen Wukui untuk melihat ke bawah ke seluruh kota abadi. Kegembiraannya tumbuh. Namun, ini membuat Liang Seng merasa sedikit patah hati, karena kakak senior keduanya masih, bagaimanapun juga, mencintai dunia ini. Sayang sekali, jauh di lubuk hatinya, dia sama riangnya dengan kakak senior Xiang Chen. Mereka berdua mengikuti dao surgawi secara alami, menerima hidup dan mati sebagai bagian dari jalan mereka. Jadi, mereka bahkan lebih riang daripada Liang Seng sendiri. Pada saat ini, Sen Wukui menatap tajam ke pemandangan di dalam kota abadi. Di jalan-jalan dan gang-gang, dia dengan rakus memperhatikan setiap kultivator tanpa memandang jenis kelamin, apakah mereka terburu-buru atau berjalan santai. Itulah dunia fana, tetapi sayangnya, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melihat lebih banyak lagi. Liang Seng terus-menerus menyuntikkan vitalitas ke dalam tubuh Sen Wukui, memastikan dia dalam kondisi terbaik saat ini. Setelah setengah batang dupa, Sen Wukui akhirnya menarik pandangannya dan berbisik bahwa mereka bisa kembali. Setelah kembali ke kamar tidurnya, Sen Wukui tetap agak bersemangat. Seperti anak kecil, dia menceritakan semua yang dia lihat dan dengar, sudah penuh kekaguman. Memang, kota abadi panjang umur tidak ada bandingannya dengan daerah terpencil, karena jauh lebih kuat. Bagaimanapun, kota abadi panjang umur telah mengalami beberapa bencana tetapi telah pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Lingkungan kultivasi di sini jauh lebih baik daripada di daerah terpencil. Jika hal serupa terjadi di daerah terpencil, mungkin butuh setidaknya 10.000 tahun untuk pulih ke keadaan seperti itu. Tetapi saat Sen Wukui berbicara, napasnya berangsur-angsur melemah, dan Liang Seng menahan sakit hati, bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Karena masih ada waktu tersisa bagi Sen Wukui untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Jin Kuan-Siu, setelah melihat ini, Sen Wukui mengangguk. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menahannya pada akhirnya. Melihat Liang Seng menghilang dari ruangan, Sen Wukui tidak merasa terlalu menyesal. Bagaimanapun, jika adik laki-lakinya yang masih kecil ingin bersembunyi, pasti ada alasannya. Kalau tidak, mengapa dia melakukan ini selama bertahun-tahun? Sangat disesalkan bahwa setelah kematiannya, guru tidak akan tahu bahwa muridnya yang paling muda dan tertutup itu telah berada di sisinya selama ini. Saat Liang Seng pergi diam-diam, sama seperti saat dia datang diam-diam sebelumnya, Jin Kuan-Siu terbangun hampir seketika dari pingsannya. Saat dia terbangun, wajah Jin Kuan-Siu tampak serius. Dia merasa sangat aneh bahwa dia, seorang Naschen Soul Master, tiba-tiba jatuh pingsan. Namun, karena dia tidak dapat menemukan sesuatu yang salah saat ini, dia memutuskan untuk membiarkannya untuk saat ini karena murid keduanya akan segera pergi. Pada saat ini, Sen Wukui tampaknya mengalami kebangkitan sesaat, penuh semangat. Kemudian, dia menatap Jin Kuan-Siu dan terus berbicara, bahkan menyebutkan bahwa dia melihat adik laki-lakinya yang masih kecil dan kakak senior tertua, dan memberitahu Jin Kuan-Siu untuk tidak terlalu sedih. Guru, Anda harus tetap hidup dengan baik. Percayalah bahwa kami selalu bersama Anda dan tidak pernah benar-benar pergi.
Saya tahu, Guru. Pada saat ini, tangan Shen Wukui turun, napasnya berhenti, dan dia berangkat ke surga. Jin Kuan-Siu tidak bisa menahan diri untuk tetap diam. Pada saat ini, dia tidak mengganggu keluarga Zhou. Sebaliknya, dia diam-diam mengantar Shen Wukui pergi dengan menguburnya di samping makam kakak senior tertua Xiang Chen. 3 bunga bergoyang tertiup angin di depan makam. Kalian bertiga pasti akan bertemu lagi di akhirat. Jangan membuat terlalu banyak keributan dan jangan pergi terlalu jauh. Tunggu sedikit lebih lama. Tunggu gurumu bergabung denganmu. Pada saat ini, air mata mengaburkan penglihatan Jin Kuan-Siu saat dia sepertinya melihat puncak awan hijau yang familiar dengan ketiga muridnya yang bertengkar dengan berisik. Dia tertawa saat melihat dari samping. Tetapi pada akhirnya, murid seniornya yang paling bijaksanalah yang memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya, membiarkan kedua adik laki-lakinya bermain-main. Akhirnya, dia sekali lagi sendirian. Dia tidak tahu sudah berapa lama sebelum Jin Kuan-Siu berdiri, menuangkan secangkir anggur terakhir di depan makam. Guru akan sering mengunjungimu mulai sekarang. Setelah itu, sesosok tubuh terhuyung-huyung menjauh di kejauhan. Jin Kuan-Siu hanya memberitahu keluarga Zhou tentang kematian Shen Wukui dan tidak lebih. Bagaimanapun, keluarga Zhou saat ini bukan lagi keluarga yang telah bepergian bersama mereka dari daerah terpencil. Waktu telah mengubah segalanya seperti lautan luas dan ladang murbei. Siapa yang bisa tetap abadi pada akhirnya? Namun, Jin Kuan-Siu tidak tahu bahwa setelah dia pergi, Liang Sheng berdiri diam di samping makam Shen Wukui dan Xiang Chen, memperhatikan 3 bunga di depan makam untuk waktu yang sangat lama. Jika seseorang ingin mencapai keabadian, seseorang harus memiliki perlindungan Dao. Jika tidak, seseorang harus sangat berhati-hati. Jika Liang Sheng tidak melihat papan catur ilusi langit dan bumi yang berkedip sebelumnya, dia mungkin telah memberitahu Jin Kuan-Siu tentang identitas aslinya kali ini. Bagaimanapun, dia sekarang adalah pengendali sebenarnya dari kota abadi panjang umur, dengan sebab dan akibat yang telah dia tanam di Suwu, semuanya berada dalam perhitungan Liang Sheng. Namun, rencana tidak akan pernah bisa mengikuti perubahan. Liang Sheng telah mempelajari papan catur langit dan bumi yang berkedip dan menghilang selama 100 tahun, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun pada akhirnya. Liang Sheng hanya melihat beberapa pemandangan yang samar-samar, seperti terompet langit dan bumi yang berbunyi, darah mengalir seperti sungai di antara langit dan bumi. Dengan pemandangan seperti itu, Liang Sheng tentu saja tidak berani bertindak gegabah. Meskipun dia bukan orang yang tidak berperasaan, dia memang egois. Bertahun-tahun telah berlalu, dan Liang Sheng telah berubah, tetapi dia tidak pernah berubah, karena dia selalu menganggap hidupnya sendiri sebagai yang terpenting. Yang paling bisa dia lakukan adalah menambahkan lapisan gula pada kue. Guru, murid ini telah mengecewakan Anda, bagaimanapun juga, kekuatannya masih kurang. Kediaman keluarga Liang. Setelah Liang Sheng keluar dan kembali, Huang Yifan menjadi diam, hanya menyibukkan diri di dapur, menyiapkan hidangan lezat. Setelah menghabiskan ratusan tahun bersama, dia secara alami sangat akrab dengan Liang Sheng. Hari ini, tindakan gurunya dengan jelas mengungkapkan ketidakbahagiaannya. Melihat ini, yang bisa dilakukan Huang Yifan hanyalah menggunakan keterampilan kulinernya untuk membuat gurunya merasa sedikit lebih baik. Namun, hari ini jelas berbeda dari biasanya, hati gurunya terasa lebih berat dan Huang Yifan merasa khawatir. Apa yang telah terjadi? Gurunya tidak pernah sesedih ini sebelumnya, bahkan dalam 100 tahun terakhir ketika dia menjadi lebih menyendiri dan tampak takut akan sesuatu, dia tidak pernah sesedih ini. Tepat ketika Huang Yifan merasa khawatir, Liang Sheng tiba-tiba berdiri. Huang tua, pergilah ke paviliun Yao Xiang. Baik, guru. Huang Yifan segera menjawab, hatinya merasa lega. Ini adalah pertama kalinya dalam 100 tahun gurunya menyarankan untuk pergi keluar untuk bersenang-senang. Ternyata gurunya masih gurunya, yang berhasil menyesuaikan diri dengan sangat cepat. Dia tidak khawatir dengan apapun. Bagaimanapun, dia masih berpikiran sempit. Dia buru-buru mengantar gurunya ke paviliun Yao Xiang, menyaksikan gurunya mendapatkan kembali sikap tenangnya sebelumnya, benar-benar lega. Ironisnya, dalam beberapa ratus tahun terakhir, kota abadi panjang umur telah mengalami beberapa pergolakan tetapi paviliun Yao Xiang tetap ada. Ini menunjukkan bahwa bahkan di dunia kultivasi, keinginan orang tidak pernah berubah, hanya orang baru yang datang dan sejarah terulang kembali. Pada akhirnya, semuanya tidak dikenal dan tidak ada yang mengenalnya. Dengan santai,
600 tahun berlalu. Karena papan catur yang berkedip-kedip antara langit dan bumi, Liang Seng tidak melakukan gerakan apapun, dan alam kultivasinya tidak mengalami kemajuan. Namun, itu tidak berarti Liang Seng tidak memperoleh kemajuan apapun. Setidaknya, teknik kultivasi rentang hidupnya telah membuat terobosan lain, seperti yang ditunjukkan oleh panel data. Nama, Liang Seng. Usia, 2437. Bakat, kebodohan tak berdosa, kelas atas. Teknik, teknik misterius primordial, lapisan keempat kitab suci keabadian yang meningkat, lapisan ke-21, 20 teknik pemeliharaan kesehatan, lapisan ke-28 teknik 7 anak panah berkepala paku, kutukan, metode kontemplasi gagak emas matahari agung, kemampuan ilahi. Alam, memurnikan roh dari Ki, tahap awal kemunculan jiwa. Rentang hidup, 105889. Kali ini, terobosannya telah melampaui 100.000 tahun kehidupan.